51. Kabar buruk sampai kepadaku bahwa Kusno telah ditangkap lagi sewaktu berada di rumah Tamrin di Jakarta. Kabarnya, ia dibawa ke kantor polisi. Surat kabar juga menceritakan itu dengan cukup gencar. Seorang utusan dari Jakarta yang dikirimkan oleh Tamrin datang di rumah kami memberi penjelasan bagaimana duduk perkaranya. Ia mengatakan bahwa Bung Karno ditangkap setelah selesai pertemuan tengah malam waktu ia turun dari rumah menuju jalan raya. Rupanya, polisi memang sudah mengintainya. Aku tidak cepat pergi ke Jakarta sebab Tamrin berpesan, sebaiknya aku diam saja di Bandung. Karena kabarnya Kusno akan dibawa kemari dan kemungkinan besar akan dimaksudkan lagi ke Sukamiskin. Benar juga, mimpiku beberapa malam terakhir ini memberi isyarat bahwa suatu yang buruk akan kami temui. Apa yang menyebabkan Kusno sekarang ditangkap lagi? Karena penyebaran risalah mencapai Indonesia Merdeka yang ditulisnya di Pangalengan tempo hari itu dan kemudian dimuatkan dalam pikiran rakyat. Pemerintah kemudian memang melarang risalah itu dibaca orang. Dianggapnya tulisan itu menghasut orang banyak. Atau karena kumpul-kumpul lebih dari 3 orang, jumlah yang telah ditentukan oleh polisi yang ketakutan itu. Apa yang menyebabkan Kusno sekarang ditangkap lagi? Karena penyebaran risalah mencapai Indonesia Merdeka yang ditulisnya di Pangalengan tempo hari itu. Apa yang menyebabkan Kusno sekarang ditangkap lagi? Karena penyebaran risalah mencapai Indonesia Merdeka yang ditulisnya di Pangalengan tempo hari itu dan kemudian dimuatkan dalam pikiran rakyat. Pemerintah kemudian memang melarang risalah itu dibaca orang. Dianggapnya tulisan itu menghasut orang banyak. Atau karena kumpul-kumpul lebih dari 3 orang. Jumlah yang telah ditentukan oleh polisi yang ketakutan itu. Dalam pada itu aku merasa kasihan kepada Kusno. Setelah tiba-tiba saja ingat kepada umurnya yang terhitung masih muda. Sedang ia sekarang sudah harus mengalami hal serupa itu lagi. Dan akan diapakan dia selanjutnya? Dimasukkan ke dalam kurungan lagi? Atau dibuang ke Digul? Atau lebih dari itu? Aku cepat berdoa. Semoga Tuhan masih tetap melindunginya. Semoga. Utusan Tamrin menganjurkan agar aku cepat menghubungi pihak-pihak yang berkuasa di Bandung, menanyakan tentang nasib Bung Karno, atau pergi ke Bancuy, atau ke Sukamiskin. Barangkali singa podium itu ada di sana. Aku cepat menghubungi orang-orang. Segala jalan aku tempuh untuk bisa mendapatkan keterangan. Nyatanya, tidak begitu sulit. Aku sudah punya banyak kenalan baik di Bancuy dan Sukamiskin. Sore itu juga, aku bisa mendapat kabar bahwa benar Kusno sudah berada di Sukamiskin, dibawa dengan kereta api dari Jakarta, dikawal polisi, dan langsung dimasukkan ke Sukamiskin. Sekarang, yang jadi soal, untuk berapa lama ia mesti meringkuk lagi di sana? Dan apakah ia akan diadili lagi? Akan terulang lagi pengadilan seperti tempo hari? Sementara itu, aku merasa kekurangan orang yang bisa menolong aku di rumah dan membantu aku dengan beberapa hal penting, terutama untuk tulis-menulis. Jadi, siapa yang bisa membantu kita? Tanya Omi waktu aku ajak ia bicara. Sebentar aku berpikir, lalu timbul ingatanku kepada seorang wanita yang tinggal di asrama Republik Indonesia, asrama wanita yang tidak jauh letaknya dari rumah kami. Panggil Jeng Sulastri, kataku kepada salah seorang di antara mereka yang ada di rumah. Barangkali ia mau menolong kita. Kalau perlu, ajak saja dia supaya tinggal di sini membantu kita. Maka, pergilah Omi bersama seorang pembantu ke asrama wanita itu dan tidak lama kemudian Sulastri datang. Dengan senang hati nampaknya ia mau menolong kami dan mau tinggal di rumah kami. Sebelum ini, memang Sulastri hampir setiap hari datang berkunjung ke rumah kami. Ia datang dari Banyumas.
karena adanya larangan pegawai negeri masuk dalam Partindo, sedang ia guru dan telah jadi anggota partai. Sebab itu, ia minta keluar dari dinasnya. Ia orang yang penuh semangat, mau terjun sama sekali ke dalam gelanggang politik. Ia adalah salah seorang yang rajin mengikuti kursus politik yang diadakan oleh Kusno. Atas ajakan Sanusi Pene yang telah mendirikan perguruan rakyat di Pasir Kaliki, Sulastri pernah mengajar sebentar di perguruan itu. Sekarang, ia menyibukkan diri dalam pergerakan saja. Aku merasa beruntung bisa mendapatkan bantuan daripadanya. Ia, orang yang pandai tulis-menulis seperti pernah ia lakukan untuk mengisi pikiran rakyat. Maka, dengan bantuannya, aku menjadi agak tenang. Tak aku kira bahwa ditahannya Kusno untuk kedua kalinya ini menyebabkan aku merasa lebih tertekan daripada sewaktu ia ditahan di Bancuy. Dan kekecewaan yang paling menyedihkan aku munculnya kali ini dari lingkungan sendiri, dari sesama kaum pergerakan, dan malahan dari saudara sendiri. Setelah 3 minggu aku baru diizinkan bertemu dengan Kusno. Ia kelihatan murung, layu sekali. Aku pun jadi sangat risau melihatnya. Apa yang menyebabkan ia begitu? Aku tidak tahu pasti. Apakah tulisan di dalam majalah Daulat Rakyat itu yang membuatnya begitu seperti ia patah semangat? Ya, di dalam karangan itu yang ditulis oleh Hatta tercantum kalimat bahwa Soekarno bakal lenyap dari kalangan pergerakan rakyat. Apakah kalimat itu yang membuatnya begitu gusar? Apakah ia tidak punya harapan lagi kepada teman-teman sesama orang pergerakan? Apakah demikian hebat tekanan pihak pemerintah? Dan sudah begitu rusakkah dibuat pemerintah hubungan sesama pejuang? Aku hampir tidak percaya bahwa yang aku tatap itu adalah Kusnoku, singa podium itu. Ia benar-benar seperti terpukul. Apa yang membuatmu begitu murung kali ini, Kasep? Tanyaku. Ia diam. Ia tidak memberi jawaban atas pertanyaanku itu. Ia membelokkan percakapan dan berbicara tentang hal-hal yang kecil. Ia, rupanya, tidak mau terus terang kepadaku. Aku pun dalam keadaan seperti ini tidak memaksanya untuk bisa mengenai apa yang tidak ia sukai. Kemudian terdengar desas-desus yang sungguh tidak mengenakan aku. Dan ternyata sasus omongan yang tidak karuan itu sampai kepada orang dekat. Datanglah Sukarmini di rumah kami. Tentu saja pada mulanya aku gembira, merasa terhibur. Obrolannya pun pada mulanya menenangkan. Tetapi pada satu saat ia seperti menegur aku. Seperti aku menuntut banyak hal untuk kebutuhan rumah tangga. Tentu saja aku marah. Sangat marah karenanya. Apa yang pernah aku minta kepada suamiku? Pikirku. Bukan kami menuduh Jeng, kata Sukarmini. Tetapi sekiranya benar omongan orang itu, cobalah kita hidup lebih sederhana saja. Ini pun kalau omongan orang yang disampaikan kepada kami itu benar. Siapa yang menyampaikan omongan itu? Bayu, tanyaku dengan tidak bisa menahan kegemasanku. Sudahlah, tidak perlu disebutkan orangnya pula. Tidak penting. Saya kira saya tahu orangnya, kataku. Bukankah Sartono, Mr. Sartono yang mengajukan soal ini kepada Mbak Yu? Sudahlah, kata Sukarmini kelihatan agak ragu. Tetapi kemudian ia sambung. Benar, ia menulis surat kepada saya. Tetapi juga ia cuma mendengar orang berbicara begitu. Bukan dia yang menuduh Jeng begitu. Ia menjaga nama baik Jeng Inggit. Ia mementingkan Dek Kus, mementingkan perjuangan Dek Kusno. Lain tidak. Saya yakin mesti ada orang ketiga yang mengadukan kita. Saya jauh daripada ocehan orang itu. Saya tidak pernah minta apa-apa pada Kusno, apalagi menuntut. Semua tahu, seisi rumah ini, semua tahu. Kataku kesal. Tentu saja, kita mesti membesarkan hati Kusno. Siapa yang tidak tahu tentang itu? Saya kira, saya yang paling pantas bicara soal itu. Siapa yang mau melihat suaminya jadi lembek,
jadi lemah, jadi memalukan. Dalam hal ini, orang pertama yang harus membesarkan hatinya tentunya istrinya, bukan begitu? Kataku. Ya, ya, kata Sukarmini. Sebab itu pula, kami datang kemari. Kami ingin mendengar sendiri langsung dari Jeng Inggit, apa dan bagaimana sebenarnya. Syukurlah, kalau begitu halnya. Kami jadi berbesar hati. (52) Kekecewaan yang lain yang rasanya sungguh menekan muncul lagi, yakni pembicaraan orang mengenai keluarnya suamiku dari Partindo. Apakah itu benar? Aku mesti menanyakannya kepada Kusno. Sementara itu, banyak sahabat dekat sudah bertanya-tanya kepadaku. Malahan, pertanyaan mereka bukan lagi mengenai keluarnya ia dari partai, melainkan apa sebabnya, apa latar belakangnya. Mereka sudah seperti yakin mengenai keluarnya itu sendiri. Lagi pula, koran-koran yang berbahasa Belanda, yang berbahasa Indonesia, telah memberitakan bahwa Bung Karno mengundurkan diri dari Partindo. Alasannya, seperti diungkapkan dalam koran, karena ia merasa tidak cocok lagi dengan asas Partindo dan dengan asas PPPKI. Tulisan yang disebutkan orang paling tajam yang membuat aku kemudian rasanya seperti terbakar ialah karangan Bung Hatta dalam Daulat Rakyat. Tulisan itu sampai di tanganku dan setelah aku sendiri membacanya, aku suruh seseorang yang ada di rumah membacanya lagi beberapa kali. Aku seperti tidak percaya kepada apa yang kubaca sendiri. Semenjak ia maju ke muka menjadi pemimpin, tulis Hatta. Mula-mula sebagai penganjur PNI dan kemudian sebagai pendekar Partindo, hidupnya terbagi dalam kewajiban dan pengorbanan. Setelah ia 2,5 tahun berusaha mengobarkan semangat kebangsaan, ia menjadi korban bergerakan dan bernaung 2 tahun lamanya dalam penjara. Sekarang ia sudah 1,5 tahun lagi dalam perjuangan dan tangan yang berkuasa menyingkirkannya lagi daripada pergerakan yang dibelanya barangkali untuk selama-lamanya. Tidak sedikit juga kita menyangka bahwa perkataan kita Soekarno bakal lenyap dari kalangan pergerakan rakyat akan menjadi satu lakon yang sedih yang melukai hati seluruh pergerakan radikal. Sekali ini, Soekarno menjadi kurban bukan karena pergerakan atau kekejaman pemerintah, melainkan kurban daripada dirinya sendiri karena luntur iman dan ternyata pula tidak mempunyai karakter atau watak. Aku mengaduh, merasa terpukul, lalu menarik nafas panjang. Teruskan, kataku kemudian. Sebagai pohon nyuruh untuk disambar geledek, demikian bunyi berita yang tersiar beberapa hari yang lalu dalam surat kabar bahwa Insinyur Soekarno mengambil keputusan dengan sesukanya sendiri untuk mengundurkan diri dari segala pergerakan. Yang lebih menggemparkan orang lagi ialah alasan yang dikemukakannya, yaitu karena ia tidak cocok lagi dengan asas Partindo dan dengan PPPKI. Adakah lagi kesedihan yang lebih sedih daripada itu? Satu tragedi Soekarno yang belum ada contohnya dalam riwayat dunia. Orang kata karena pengaruh istrinya. Nah itu apa? Terlompat lagi pertanyaan dari mulutku. Karena kalimat itu mengagetkan aku, seperti tadi aku membacanya sendiri. Coba baca lagi. Apa? Kataku. Ya, orang kata karena pengaruh istrinya. Mana bisa? Apa yang telah aku berbuat? Kataku. Dengarkan dulu. Orang kata karena pengaruh istrinya. Jadi bukan Bung Hatta yang menuding begitu. Orang lain yang bicara begitu. Ia tuliskan selanjutnya. Di sini tidak istrinya yang bersalah. Tuh, maksudnya di sini bukan istrinya yang bersalah, melainkan pemimpin Soekarno yang tidak beriman, orang yang mempunyai karakter tidak akan terpengaruh oleh karena apa juga, bukan pemimpin kalau masih terpengaruh oleh air mata istri yang tak tahan hidup melarat. Aduh, bukan main tajamnya kalimat-kalimat itu, pikirku. Aku merasa seperti terinjak seluruh diriku. Yang paling mengganggu aku adalah keterangan mengenai pembicaraan orang itu yang seperti menunjuk aku yang menekan-nekan suamiku seperti aku yang tidak tahan hidup melarat. Padahal selama hidupku bersamanya aku tidak pernah rewel mengenai apa yang kuterima daripadanya.
Malahan sejak ia masih sekolah, akulah yang membiayai hidup kami. Aku tidak pernah menuntut itu dan ini kepadanya. Sekarang, aduh, Masya Allah, aku merasa mengenai ini, aku mesti bicara dengan Kusno. Tetapi, apakah suasananya di dalam tahanan itu memungkinkan? Kesempatan ternyata ada pada kami untuk bicara mengenai persoalan yang dihebohkan orang banyak itu. Suasananya mengizinkan, sekalipun waktunya terbatas. Di ruangan tamu di Sukamiskin itu kami bercakap-cakap tentang itu. Aku mendengar ocehan orang mengenai keluarnya Kus dari Partindo. Apakah itu benar? Tanyaku dengan tidak terlalu bersungguh-sungguh. Aku berusaha keras supaya suasana santai saja. Kusno tidak segera menjawab. Tetapi kemudian ia berkata, "Ya, benar. Tetapi tentang itu, tidak perlu Inggit pikirkan terlalu dalam. Kus sudah pikirkan jalan-jalan yang mesti Kus tempuh. Tetapi ada beberapa orang yang bertanya mengenai apa sebab-sebabnya Kus keluar," kataku. "Sudahlah," kata Kusno. "Jawab saja. Mengenai itu, hanya Kus yang tahu. Katakan saja, kalau mau tahu, tanyakan saja kepada Bung Karno." Begitu saja jawab Inggit. Lalu ia diam, seperti mau mematahkan percakapan mengenai hal itu. Padahal aku masih mau bicara tentang hal yang penting yang kurasakan menekan diriku. Yaitu mengenai pembicaraan orang seperti akulah yang menekan. Yaitu mengenai pembicaraan orang seperti akulah yang menekan supaya ia berhenti dari pergerakan. Aku tidak tahan. Aku lanjutkan. Orang bilang, akulah yang menekan Kus supaya keluar dari pergerakan. Atau akulah yang menyebabkan Kus berbuat begitu. Apakah benar begitu? Sama sekali tidak, jawab Kusno. Dengan itu, aku merasa sudah mendapat ketegasan. Tetapi, aku masih mau berkata, dan aku ucapkan, Kus mesti menjernihkan persoalan ini. Tidak tahu bagaimana caranya. Kus yang paling tahu. Tetapi, Kus mesti menjelaskan bagaimana duduk persoalannya. Ini toh bukan disebabkan desakan Inggit. Bukan karena Inggit. Bukan begitu? Inggit sama sekali tidak senang kalau dikatakan bahwa karena Inggit atau karena Inggit tidak tahan, maka Kus bertindak begitu. Baiklah, kata Kusno. Ia menunjukkan wajah yang mulai sungguh-sungguh. Keningnya berkerut. Sudahlah tentang hal itu, katanya lagi. Maka aku pun tidak meneruskan pembicaraan itu. Aku melompat ke soal yang lain. Sekarang aku merasa bebas. Merasa plong dari beban yang selama ini memberatkan aku. Padahal aku masih ingat kepada pembicaraanku dengan Sukarmini. Tetapi hal itu tidak lagi aku kutik-kutik. Aku pandai menyimpannya dalam hatiku. (53) Pada suatu hari tidak lama setelah pembicaraanku dengan Kusno mengenai keluarnya suamiku dari Partindo, datang di rumah kami seorang utusan pemerintah Hindia Belanda. Kami persilakan ia masuk dan duduk di ruang depan. Kebetulan waktu itu sedang ada kakakku, Murtasi, yang aku ajak duduk bersama kami. Utusan pemerintah itu pada mulanya bertanya, apakah kakakku boleh mendengarkan segala yang akan dibicarakan? Aku jawab, kakakku sama saja dengan aku. Malahan, dia akan menolong aku dalam segala hal. Padahal, yang aku perlukan, biarlah kakakku menjadi saksi dalam pembicaraan itu. Maka, mulailah utusan pemerintah itu mengajukan masalahnya. Nyatanya, ia datang dengan satu bujukan, agar aku suka mengajukan permintaan maaf kepada pemerintah Hindia Belanda, meminta ampun untuk dan atas nama suamiku. Nyonya bisa berbuat banyak dalam hal ini, katanya. Aku hanya mengangguk-angguk saja. Tetapi waktu bujukan itu diajukan lagi, aku menjawab. Tetapi dengan tetap sopan. Tuan tidak perlu bersusah-susah meminta kepada saya ataupun kepada suami saya untuk meminta ampun. Karena apa? Karena orang yang meminta ampun itu adalah orang yang merasa bersalah. Sedang kami sama sekali tidak merasa bersalah. Tidak bersalah. Suamiku merasa
Ia tidak bersalah. Ia memang tidak bersalah. Apakah hati Tuhan tidak akan sependapat dengan kami bahwa orang yang bahwa orang yang memperjuangkan kemerdekaan negara dan rakyatnya itu tidak bersalah? Bagi kami jelas tidak bersalah. Oleh karena itu, tidak perlu kami minta ampun. Tetapi Nyonya, apakah Nyonya tidak kasihan kepada suami Nyonya yang ditahan di penjara dan mungkin bisa diinternir? Itu semua risiko perjuangan, bukan? Kami rela menanggung akibatnya. Juga suamiku sependirian dengan ini. Malahan, dia mengajar saya berpikir begini. Itu masuk akal saya. Malahan, saya digembleng oleh suami saya, sehingga saya pun harus tetap berpegang pada pendirian ini. Dan saya yakin, seyakin-yakinnya, akan apa yang saya kemukakan ini. Utusan pemerintah itu diam. Dan cuma kelihatan mesem-mesem saja. Aku yakin, ia pun bisa merasakan kalimat-kalimat yang aku kemukakan. Ia pun pasti sepikiran dengan aku. Kami tidak bersalah. Suamiku tidak bersalah. Percakapan dengan utusan pemerintah itu tidak berlanjut lagi. Selesai di sana. Tentu saja, aku laporkan kejadian ini kepada Kusno pada waktu aku bertemu dengannya. Reaksinya tidak ada yang istimewa selain bahwa ia membenciku. Desas-desus terdengar meluas lagi bahwa suamiku, Singapodium itu telah berbalik arah, berbalik haluan, dan meminta maaf, meminta ampun kepada pemerintah Hindia Belanda. Aku sungguh merasa dibontang-banting, dikocok, tidak menentu oleh omongan orang itu. Apakah benar Kusnoku, suamiku, Singapodium itu telah meminta maaf, meminta ampun? Apakah tawaran itu seperti apa yang diajukan kepadaku oleh utusan pemerintah Hindia Belanda, oleh utusan Hindia Belanda itu diajukan pula kepadaku, Kusno? Apakah Kusno menerima tawaran itu? Apakah ia bersikap berlainan dengan apa yang dikucapkan sebagai jawabannya? Apakah benar suamiku telah menyerah? Tak mungkin, tak mungkin. Itu jawaban hatiku atas pertanyaanku sendiri. Mana mungkin Kusno memberi jawaban yang berbeda dengan jawabanku. Aku mengenalnya. Itu mustahil. Pantang buat Kusnoku. Kusno itu lelaki lananging jagat. Masakan ia minta maaf segala? Masakan ia minta ampun atas apa yang ia perbuat dengan baik? Atas apa yang ia perbuat benar? Masakan? Tetapi barangkali ia sekarang sudah kecapean. Barangkali ia memikirkan rumah tangga. Barangkali ia memikirkan aku. Barangkali ia sekarang ingin menempuh jalan lain dalam hidupnya untuk menyenangkan aku. Tetapi buat apa untuk aku? Aku tidak meminta sesuatu kepadanya. Aku tidak pernah meminta kepadanya supaya kami hidup bersenang-senang dengan melepaskan tujuan hidupnya yang semula. Tidak, tidak pernah. Tetapi barangkali ini taktiknya saja supaya ia bisa mengasuh sebentar, supaya bisa keluar saja dulu dari tahanan. Tetapi nanti akan ia lanjutkan lagi perjuangannya. Mungkinkah ia telah berbuat tipu muslihat seperti itu? Mungkinkah ia telah menulis surat minta ampun, tetapi sebenarnya itu cuma tipu muslihatnya? Menurut firasatku, ia tak berbuat demikian. Aku ingin menanyakan hal itu kepada Kusno. Ingin sekali, tetapi apakah dapat dalam keadaan sekarang? Aku bertanya begitu kepadanya selagi ia berada dalam tahanan. Kesempatan datang kepadaku untuk bertemu lagi dengan Kusno. Dan kesempatan itu aku pergunakan untuk menyampaikan gunjingan orang di luar. Tentu, aku lakukan dengan sangat hati-hati. Aku tak mau membuatnya marah, atau tertekan hatinya, atau sakit. Wah, kataku dengan menarik muka senyum saja. Ada-ada ocehan orang, omongan orang di luar. Kus, ada-ada saja ocehan orang, omongan orang di luar, Kus. Orang bilang, Kusno sudah minta ampun, minta maaf kepada pemerintah. Gila omongan orang. Kataku memastikan. Memang, aku sendiri sedikit pun tidak percaya kepada ocehan orang itu. Aku pikir itu cuma ocehan orang yang iri terhadap kepemimpinan Kusno, iri terhadap kepopuleran suamiku. Kusno tidak memberikan reaksi apa-apa. Ia diam. Aku pun tidak meneruskan percakapan itu. Aku merasa aku telah mendapatkan jawabannya. Ia tidak berbuat begitu. Kalau ia berbuat begitu, pikirku, tentu ia akan mengatakan ya.
Seperti waktu kami bicara mengenai keluarnya dia dari Partindo. Aku merasa aku akan cuma menyakiti hatinya saja kalau aku teruskan percakapanku itu. Aku merasa aku harus membantunya dengan tidak menyakiti hatinya sementara ia berada dalam tahanan. Apa untungnya kalau aku teruskan percakapan serupa itu, menyampaikan gunjingan orang kepadanya? Aku tidak terlatih untuk menyampaikan omongan orang yang bukan-bukan kepada suamiku. Aku diam sejenak. Tidak melanjutkan percakapan mengenai hal itu lagi. Aku lanjutkan dengan percakapan tentang hal lain. Aku yakin, tak mungkin Kusnoku, singa podium itu menyerah begitu saja. Keluarnya dari Partindo pun pasti suatu taktik yang cuma diketahui untuk apa keperluannya oleh Kusnoku sendiri. Dan taktik itu tidak boleh ada yang tahu. Aku pun tidak boleh mengetahui untuk apa taktik itu. Bukankah seseorang yang punya bakat memimpin seperti dia seharusnya bisa menyimpan rahasia-rahasia mengenai tindakan-tindakan yang akan diperbuatnya kemudian. Bukankah seseorang seperti dia sama dengan tukang main catur yang menyimpan rahasianya mengenai langkah-langkah apa yang akan diperbuatnya kemudian? Bukankah justru di sana letak keunggulannya? Begitulah jalan pikirku, dan aku tenang dengan pikiran seperti itu. Aku yakin, Kusno, suamiku, mustahil sekaligus jadi orang yang memalukan. Aku sendiri memang tidak mau mendengar bahwa suamiku adalah orang yang meminta ampun. Aku sendiri mau supaya ia tetap tangguh dan untuk aku berusaha bekerja. Aku tidak mau melihat suamiku lemah. 54. Koran telah mengumumkan tentang apa yang dikemukakan pemerintah di depan Volksrat, yaitu bahwa Insinyur Soekarno akan diinternir, akan dibuang kemana entah, tak ada penjelasan. Maka pada suatu hari datanglah di rumah kami Mr. Thomas dari Jakarta. Ia ternyata memberitahukan dengan resmi kepada kami bahwa pemerintah akan mengasingkan Insinyur Soekarno ke Endeh di Flores, sebuah pulau di sana, di sebelah timur. Ia tidak berlama-lama di rumah kami. Ia ajak kami ke Sukamiskin untuk menyampaikan kabar itu kepada Kusno. Aku bersama Omi dibawa dalam kendaraan Mr. Thomas ke Sukamiskin. Waktu Kusno keluar dan bertemu dengan kami, ia kelihatan agak kaget. Tetapi rupanya, ia pun sudah punya firasat melihat Mr. Thomas bersama kami. Mr. Thomas cepat saja memberitahukan kepada Kusno apa yang akan terjadi dengan dirinya. Lalu Kusno melihat kepadaku, menatap sejenak dan bertanya, "Kumaha Anggit? Enung, badai ngiring. Bagaimana Anggit? Sayang, akan ikut. Aku ikut ke pembuangan atau akan tinggal di Bandung saja? Yang dibuang itu tidak tahu kapan ia akan bisa kembali. Entah untuk lama, entah untuk sebentar, entah untuk selama-lamanya, tak berkepastian. Terserah kepadamu, Enggit." Aku cepat jawab, Kasep, sayang, jangankan ke pembuangan, sekalipun ke dasar lautan, aku pasti ikut. Kus jangan was-was mengenai itu, jangan ragu akan kesetiaanku. Lalu Kusno bertanya kepadaku setelah sebentar menatap Omi. Bagaimana dengan anak kita? Tentu saja dia akan ikut, jawabku cepat. Aku tidak boleh mengecilkan hatinya, padahal aku mesti berunding dengan kakakku yang melahirkan anak itu. Tetapi sudahlah, pikirku menetapkan, aku bertanggung jawab atas hal itu. Bagaimana Omi sayang? Akan ikut? Tanya Kusno dengan suara rendah, seperti ragu. Ia seperti ragu. Omi cepat mengangguk dan menjawab, ya ikut. Kabar yang menyebutkan Bung Karno akan dibuang ke Endeh cepat menjalar. Keluargaku cepat pula mendengarnya. Ada yang mendengar daripadaku sendiri, ada yang dari orang lain. Maka berdatanganlah familiku di rumah, baik yang dari dekat maupun yang dari jauh. Dan pendapat mereka ternyata berbeda-beda. Maklumlah, Endeh itu entah di mana.
Flores itu bukan tempat yang dekat dan tidak tahu pula untuk berapa lama kami harus tinggal di sana. Ya, sudah sepantasnya Caca ikut, kata yang seorang. Yang lain malahan berkata sebaliknya. Sudahlah, biarkan saja suami kita itu pergi duluan. Biar dia mengetahui dulu keadaan di sana. Dan kalau perlu, baru kita menyusul. Tidak usah sekarang. Ih, jangan. Istri mesti tetap setia. Jangan membiarkan laki pergi sendirian begitu. Tetapi ini kan belum tentu untuk berapa lama. Dan kita belum tahu juga keadaan tempatnya. Katanya di daerah itu orang-orangnya masih terbelakang sekali. Tetapi biar begitu, kita mesti turun juga. Aku diam saja, mendengar orang-orang itu berbicara. Aku sudah punya pikiran sendiri, pendirian sendiri. Kemanapun suami kita pergi, kita harus mengikutinya. Apalagi ini, namanya diasingkan, dibuang. Yang paling menyenangkan adalah waktu ibuku sendiri datang di rumah. Dengan seketika ia berkata, jangan biarkan ia sendirian pergi. Kamu mesti ikut. Malahan kalau bisa, juga aku mau ikut. Bukan main girangnya aku mendengar ibuku berkata begitu. Itu menandakan aku mendengar ibuku berkata begitu. Itu menandakan cinta kasihnya kepadaku dan kepada menantunya dan kepada cucunya. Padahal ia sudah sakit-sakitan. Aku bertambah besar hati. Memang, apakah artinya aku sebagai istrinya kalau suami dibuang dan aku tidak ikut dengannya? Inilah yang kemudian kukatakan kepada saudara-saudara dan familiku. Meskipun aku bukan orang pandai, tetapi aku tahu betul serta gemblengan orang sekelilingku. Sudah mantap dalam diriku mengenai peristiwa pembuangan Pangeran Diponegoro. Aku sudah tahu, meskipun tidak dikatakan beberapa lama, kami harus hidup dalam pembuangan. Aku sudah harus siap untuk hidup di tempat sana itu sampai ajal. Dalam pada itu, mengenai Juami, ternyata masih harus ada perundingan kesepakatan yang bulat belum didapat antara aku, kakakku, yang melahirkan anak itu, bapak anak itu, dan famili-famili dekat. Yang jadi persoalan benar ialah mengenai sekolahnya. Apakah di sana bakal ada sekolah untuk anak ini? Maka, aku dan 2 orang utusan familiku pergi lagi ke Sukamiskin. Waktu kami membicarakan soal Omi, Kusno dengan suara rendah menunjukkan keharuannya berkata, kalau anak itu tidak diizinkan ikut ke Endeh, Kus tidak akan sanggup. Lebih baik aku dibunuh saja. Ia kelihatan terharu betul, sampai air matanya berlinang. Keputusan Kusno berhasil mendapatkan keinginannya, dan kedua orang yang pada mulanya merasa keberatan itu berubah sikap dan setuju dengan kepergian Omi bersama kami. Pada kesempatan itu pula, aku ceritakan kepada Kusno bahwa juga ibuku, Amsi, minta ikut, karena ia tidak bisa pisah daripadaku dan daripada cucunya. Dan juga, ia tidak bisa jauh daripadamu, Kus, kataku. Kusno seketika itu juga menunjukkan kegembiraannya. Segar sekali kelihatannya. Ia kelihatan bertenaga lagi, kuat lagi. Ia seperti akan pergi ke tempat yang bakal menyenangkannya. Lima puluh lima. Aku telah menjual segala milikku yang masih ada, antaranya rumah keluarga dari pihak ibuku di jalan Javavem, karena kami tidak tahu kapan kami bisa kembali ke Bandung. Aku anggap saja tidak akan kembali. Pada waktunya, kami diantarkan oleh sejumlah keluarga dekat dan beberapa sahabat dekat ke stasiun yang turut masuk ke peron. Ke peron hanya keluarga terdekat saja. Kusno datang dengan dikawal langsung dari Sukamiskin. Kami hanya bertemu sebentar, sebab ia harus terus dibawa ke dalam gerbongnya yang terpisah dari gerbong yang akan kami naiki. Sementara itu Mr. Sartono
pembelanya. Sewaktu Kusno diadili, diizinkan berdekatan dengan suamiku sebentar, juga istri Sartono. Istri Sartono meminta izin kepadaku untuk mencium pipi suamiku yang dikawal. Ciuman perpisahan yang tentunya sangat berarti. Aku tersenyum dan mengangguk mengiyakan. Suasana haru menyelubungi kami semua. Kami tidak tahu untuk berapa lama kami berpisah. Malahan tak terbayangkan apakah kami bisa bertemu lagi atau tidak sama sekali. Hanya Tuhanlah yang tahu. Sartono kelihatan sempat berpelukan dengan Kusno. Lalu Kusno masuk dalam gerbong. Kakakku Murtasi sempat berkata kepadaku, "Pergilah Elis, Cece doakan, semoga kalian selamat. Semoga kita cepat bertemu lagi dan berkumpul kembali. Titip emak dan anak." Kalimat itu pendek, tetapi cukup mengiris hatiku. Sartono dan istrinya mencium pipiku, mencium ibuku, dan Omi. Kami berlima, yaitu aku, ibuku Amsi, Omi, Muhasan, dan Karmini. Dua orang yang terakhir adalah pembantu-pembantu kami yang setia, naik ke dalam gerbong. Seorang Belanda yang bernama De Vries mengantar kami. Sartono dan istrinya diizinkan naik juga ke dalam gerbong kami. Dan sekali lagi, sebelum kereta api bergerak, mereka mencium kami. Kereta api pun bergerak, melaju ke arah timur. Stasiun Bandung kami tinggalkan. Langit yang mulai cerah dan fajar pagi nampak. Daerah tempat aku bermain sewaktu kecil di dekat Cikapundung kami lewati. Gedung Land Road yang nampak agak jauh kami lalui dan kami tinggalkan. Kemudian lenyaplah kota Bandung, kampung halamanku. Kami tambah menjauh lagi. Selamat tinggal, tanah Priangan. Aku merasa pemandangan jadi buram. Mataku berkaca-kaca. Di rumah Surabaya kami berhenti bermalam. Di Surabaya kami berhenti bermalam. Kami ditempatkan di sebuah hotel, sedang Kusno dibawa ke tempat tahanan. Pada kesempatan ini, esok harinya, aku bertemu dengan mertuaku dan kami bersama-sama menengok suamiku. Singkat sekali pertemuan Bapak Sukemi, Ibu Idayu, dan aku dengan Kusno itu. Kusno sebentar dikeluarkan dari kamar tahanannya dan percakapan singkat terjadilah. Bapak Sukemi yang biasanya nampak gagah, sekali ini seperti terpukul sekali melihat putranya dalam keadaan yang demikian adanya. Dengan suara terbata-bata, Bapak Sukemi berkata, "Oh, Karno, apa yang bisa aku perbuat untukmu? Karno, apa yang dapat kami kerjakan untukmu? Karno." Ia diam beberapa saat, tak mampu meneruskan. Ia menahan gejolak perasaannya nampaknya. "Waktu kau berada dalam tahanan, kami tidak mampu menengokmu. Kami tak mampu menahan kesedihan yang amat sangat. Sekarang begini, apa yang dapat kuperbuat, Karno?" Ulangnya. Nampak pipi Kusno pun basah, dilinangi air mata, sekalipun ia menunjukkan menahan diri untuk tidak menangis, untuk tidak menunjukkan sedih. Ibu Idayu menyela, ia rupanya lebih pasrah, pandai mengatasi cobaan. "Suratan takdir rupanya tak bisa lain, anakku. Dan engkau, Kusno, sudah ditetapkan bukan lagi kepunyaan orang tuamu. Engkau sudah kepunyaan orang banyak rupanya. Engkau sudah kepunyaan tempat engkau mengabdi. Kita harus pandai menyesuaikan diri. Kita harus pandai menyesuaikan diri dengan apa yang sudah ditakdirkan. Terimalah anakku, sayang. Terimalah dengan berbesar hati." Aku pun tanpa sadar sudah merasa pipiku basah. "Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Ibu. Sekiranya saya mendapat kedudukan yang baik,
Saya akan berikan segala sesuatu yang akan memberikan kegembiraan kepada orang tuaku secara sepantasnya. Tetapi rupanya Tuhan belum menghendakinya. Tuhan belum menghendakinya, kata Kusno. Maafkan saya, Ibu, Bapak. Doakan kami. Sekali lagi, terima kasih. Maka berpisahlah Kusno dengan orang tuanya. Aku pun tidak berlama-lama dengan mereka. Aku meminta doa mereka juga dan mereka mendoakan kami. Suatu perpisahan yang entah untuk beberapa lama terjadi. Esok harinya lagi kami dibawa ke pelabuhan Tanjung Perak. Penuh sesak orang di sana, berjejal di pinggir jalan. Mereka membawa bendera merah putih yang dibuat dari kertas minyak dan dengan itu mereka mengeluh-eluh kami. Lambaian itu tentunya untuk suamiku yang dibawa dengan kendaraan lain. Kami sudah berada lebih dulu di pelabuhan sebelum Kusno datang. Dan waktu Kusno yang dikawal 2 orang reserse tiba di pelabuhan, orang banyak berteriak, "Hidup Bung Karno!" Nampak Bung Karno melambai-lambai. Nampak Kusno melambai-lambaikan tangannya, sementara ia langsung dibawa ke tangga dan naik kapal barang Van Riebeeck. Aku masih sempat melihatnya. Sekarang ia menarik muka yang cerah, senyum. Orang banyak yang mengeluh-eluhnya. Sepanjang jalan rupanya membangkitkan semangat dan keyakinannya kembali, menghalau jauh-jauh rasa risaunya, rasa takutnya, kegelisahannya. Kami pun tidak berapa lama kemudian disuruh naik kapal itu dan mendapat kamar di tempat yang lain, terpisah dari Kusno. Peluit kapal berbunyi dan pelabuhan Tanjung Perak dengan lambaian bendera-bendera merah putih kami tinggalkan. Buat aku, ini bukan perjalanan dengan kapal yang pertama kalinya, tetapi buat Omi, buat ibuku, dan buat kedua orang pembantuku, ya. Sementara itu, dalam perjalanan di laut, Kusno sudah diizinkan sering-sering bersama kami, seperti latihan kembali hidup sekeluarga lengkap dengannya. 8 hari kami terapung di lautan, dan setelah itu sampailah di tempat tujuan. Sebuah pulau terpencil, entah di mana rasanya, Pulau Bunga sebutannya. Sebutan yang enak didengar, tetapi yang harus kubuktikan keelokannya. Cuma hati yang pandai menyesuaikan diri rupanya yang bakal bisa menikmati kenyataannya. Sekarang kami mulai dengan hidup baru, dengan cara-cara baru. De Vries sudah kembali ditempatkan di sebuah rumah yang terhitung tua, di Ambu Gaga, dengan atap yang rendah dari seng, tiang-tiangnya dari kayu, dan jendela-jendelanya kecil-kecil. Tidak terlalu sempit, tetapi keadaannya di dalam agak pengap. Ruang depannya terbuka, sehingga kalau kita duduk di sana terasa dingin dengan anginnya yang semilir. Tak ada listrik di rumah ini yang kami sewa dari Haji Abdul Ambru. Tak ada listrik di rumah ini yang kami sewa dari Haji Abdul Amburawo. Seseorang yang cukup berada. Kami mempergunakan lampu minyak tanah dan yang bertugas untuk mengatur lampu itu ialah Omi, yang sudah pandai pula menolong kami di dapur. Halamannya lumayan luas, sehingga kami bisa bercocok tanam, berkebun sayur-sayuran, dan bunga-bungaan. Di sekeliling rumah terdapat pohon-pohon pisang, kelapa, dan jagung. Ada sumur, tetapi dalam sekali. Kalau mandi, kami lebih senang pergi ke pemandian di Wola-Wola, sungai dengan airnya yang dingin dan berbatu-batu besar di tengah-tengahnya. Kota Endeh tidak besar, luasnya
cuma kira-kira 1,5 kilometer persegi. Laut dekat dari rumah, sehingga debur ombak terdengar jelas sekali. Suara seruling kapal yang juga bisa terdengar terasa jelas, memilukan sekali terasanya. Mengajak pulang ke Jawa. Omi sering menangis kalau mendengarnya. Rupanya ia rindu kepada kampung halamannya. Dan ia baru berhenti menangis kalau Kusno mengelus-elus kepalanya sambil menghiburnya dengan kata-kata yang manis. Engkau kesayanganku manis. Papi sayang sekali kepadamu. Kita tidak akan tinggal lama di sini. Percayalah. Sebab itu, kuatkanlah dirimu sayang. Bertambah lama kami di Endeh, tentunya bertambah kenal kami kepada masyarakatnya. Pada mulanya, banyak orang yang menjauhkan diri dari kami. Maklumlah, banyak orang ketakutan berdekatan dengan suamiku, seolah-olah Kusno mempunyai penyakit menular. Tetapi lambat laun hal itu berubah, terutama setelah suamiku mempunyai pikiran bahwa ia harus berdekatan dengan rakyat kecil yang mau berdekatan dengan kami. Sebab lapisan menengah, pegawai-pegawai negeri yang terpelajar takut berdekatan dengan kami. Aku sengaja mencari jalan untuk mengenal wanita-wanitanya. Dengan secara lebih mendalam. Kesan khusus mengenai wanita-wanita di pulau ini tentunya menyentuh aku. Mereka ternyata sangat tertarik untuk memiliki pakaian yang rapi setelah aku mengajar mereka bagaimana menggunakannya. Aku segera menulis surat kepada langgananku, berbelanja di Bandung, dan meminta supaya dikirim bahan-bahan yang aku pesan. Ternyata langgananku masih tetap percaya kepadaku, dan apa-apa yang kupesan dikirimkannya kepadaku. Aku jual bahan-bahan itu kepada mereka, wanita-wanita di Endeh yang menginginkannya. Tetapi aku tidak mengambil untung sepeser pun. Aku tidak menaikkan harganya. Sengaja mereka orang-orang kecil pula. Kasihan. Dalam pada itu, aku juga dikirimi bahan-bahan pakaian untuk suamiku, anakku, dan aku sendiri secara cuma-cuma. Dari pergaulan dengan penduduk di sini, kami pun menjadi maklum bahwa mereka tidak mengetahui banyak mengenai cocok tanam. Di samping itu, memang tanah di dekat pantai itu penuh dengan pasir putih. Datang di rumah kami Raja Endeh setelah ia menyaksikan kebun kami yang penuh dengan sayuran seperti kol, rades, lobak, bayam, kacang panjang, buncis, andevi, dan sebagainya. Memang, suamiku rajin bercocok tanam, ulet, dan serba bisa. Raja Endeh itu meminta tolong kepada kami supaya didatangkan bibit sayuran dari Jakarta. Ia ingin menanam bibit-bibit itu di kebunnya. Kami membantunya, tetapi waktu ia menanamnya, ternyata tanaman itu mati semuanya. Tak ada sisa. Tak ada yang tumbuh lama, cuma sampai putiknya saja, dan sesudah itu menguning dan mati. Tentu ia heran, dan ia mengira yang bukan-bukan. Biasa, pikiran tahyul muncul padanya. Tetapi setelah kami tunjukkan kepadanya cara kami menanamnya, maka mengertilah ia. Yaitu pasir itu kami uruk dahulu dengan tanah yang kami angkut dari tempat lain. Setelah pasir itu kami lapisi dengan tanah merah sampai rata. Barulah kami tanam benih itu. Maka kemudian Raja Endeh itu meniru cara kami bekerja. Dan tanaman itu ternyata kemudian tumbuh dengan cukup subur juga di kebunnya. (57) Sementara itu kami berkenalan dengan Atmo Sodirjo, Mantri Ukur pada Dinas Pekerjaan Umum di kota ini. Ia berasal dari keluarga besar di sebuah desa di daerah Banyumas, di pinggir kota Purwokerto. Istrinya berasal dari Purworejo. Pada suatu hari, Pak Atmo dan istrinya datang ke rumah kami, dan kami ngobrol panjang, sampai-sampai
Bu Atmo mengeluarkan isi hatinya yang paling dalam. Ia sedang kesulitan. Sudah beberapa kali ia melahirkan, tetapi anak-anaknya tak berumur panjang. Sebab itu, sekarang pun setelah ia mempunyai seorang anak perempuan yang diberi nama Sukarti, ia seperti dirundung kekhawatiran. Dari percakapan Bu Atmo aku tahu bahwa ia percaya kalau mau anaknya itu selamat dan panjang umur, ia harus meminjamkan anaknya itu kepada seseorang. Aku senang kepada anaknya yang masih berusia 5 tahun itu. Cepat saja aku berkata kepada suami istri Atmo, "Mengapa tidak kalian pinjamkan saja Sukarti itu kepada kami?" "Ya, mengapa tidak?" sambung Kusno yang juga amat suka kepada anak kecil itu. Rupanya, ia pun ingat kepada Omi yang tidak mempunyai teman di rumah. Suami istri Atmo tidak segera menjawab. Tetapi, sementara itu, aku bujuk mereka supaya mereka mempercayakan Sukarti kepada kami. Kepercayaan Bu Atmo bahwa ia harus sanggup meminjamkan anaknya kalau ia mau anaknya berumur panjang agak cukup dalam. Sebab itu pula, sekalipun kelihatan berat, suami istri Atmo akhirnya setuju dengan kami dan meminjamkan Sukarti kepada kami. Bahwasanya Bapak dan Ibu Atmo berat melepaskan anak kecil itu nampak dari upaya mereka menjemput Sukarti setiap hari Sabtu dan membawanya pulang untuk tidur bersama mereka semalam. Kami pun mempunyai pikiran bahwa anak itu harus diganti namanya supaya tidak sakit-sakitan. Aku kadang-kadang memanggilnya Yos karena ia di mataku seperti bunga ros, bunga mawar, bunga kesukaanku. Omi kadang-kadang memanggilnya Poppy karena baginya tak ubahnya anak kecil itu dengan boneka pop dalam bahasa Belanda. Tetapi kemudian Kusno memberinya nama Kartika. Sekarang Omi tidak sendirian lagi di rumah. Kartika jadi temannya, jadi adiknya, jadi teman hidupnya, jadi muridnya juga yang diajarnya menulis dan membaca. Kami pun mengangkatnya sebagai anak. Sementara itu pula di rumah kami jadi bertambah ramai karena kami ditemani oleh 7 orang baru. Semua orang Pulau Sawu, Berta, seorang wanita yang berbadan kukuh dan bukan main baiknya kepada kami. Rimu, pembantu yang setia, Karel, Willem, Paulus, Jafar, dan Markus. Kami memelihara beberapa ekor kucing. Suamiku mempunyai kucing 3 warna, kesukaannya, dengan diberinya nama Purba Rarang. Aku mempunyai kucing hitam putih yang dipanggil Purba Sari, dan Omi memiliki si Neneng, kucing yang masih kecil, hitam pekat bulunya dengan coklat putih pada hidungnya. Sungguh ramai di rumah. Kami gembira, tetapi semua rapi dan bersih sebab Kusno amat teliti dengan kebersihan. Rumah dan halaman di mataku cantik menarik, walaupun bentuk rumah itu hanya kotak korek api. Tak boleh ada sampah atau kotoran. Perabot tak boleh acak-acakan. Dalam hal ini semua, aku harus pandai menyenangkan suamiku. Sebagai senda gurau kami saling mengejek kucing kesayangan orang lain. Suamiku mengejek Purbasari atau si Neneng. Sedang Omi sebaliknya mengejek Purbasari dan Purbararang yang katanya jarang mau bangun dan kerjanya hanya malas-malasan. Selain kucing, kami memelihara kera sebanyak 4 ekor. Punya Kusno yang jantan besar dengan diberi nama Truno. Aku punya si kecil dan Omi punya si Deno. Ada satu lagi, si Blenyek yang semula tak bertuan, kemudian menjadi milik Kartika. Semula ada pikiran kami untuk memelihara ayam, tetapi rencana itu kami urungkan karena kami takut ayam-ayam itu akan merusak kebun. (58) Rasanya kami sudah pandai sekali menyesuaikan diri dengan keadaan. Kesepian sudah bisa kami halau. Paling tidak begitu perasaanku. Kusno kelihatan sibuk dengan memperdalam Islam dan mengadakan surat menyurat dengan Ahmad Hasan di Bandung.
Sore hari sambil berangin-angin di depan, aku diajaknya bicara mengenai hal-hal yang ia perdalam. Sebelum ia tuangkan pikiran-pikirannya itu ke dalam surat kepada Ahmad Hasan. Aku ingat, suamiku pernah bercerita mengenai hadis-hadis dalam kitab Bukhari. Katanya, Kus membaca keterangan salah seorang pengenal Islam, orang Inggris, yang menyebutkan bahwa dalam kitab Bukhari pun masih terselip hadis-hadis yang lemah. Dia pun menerangkan, kata Kusno, bahwa kemunduran Islam, kekunoan orang-orang Islam, kemesuman orang Islam, ketahayulan orang Islam banyak dikarenakan hadis-hadis lemah dalam Bukhari itu yang sering lebih laku daripada ayat-ayat Al-Quran sendiri. Aku kira, kata Kusno, anggapan itu benar. Dalam pada itu suamiku menunjukkan kesenangannya dengan tulisan-tulisan nasir yang ditulis dalam bahasa Belanda. Kus hormat kepadanya, kata suamiku, dan ia pernah menuliskan pujiannya itu dalam suratnya kepada Ahmad Hasan. Pujian saya kepada Tuan Nasir atas tulisan-tulisannya yang memakai bahasa Belanda, antara lain tulisannya yang berjudul Kom tot het gebed itu. Antara lain tulisnya yang berjudul Kom tot het gebed itu. Tulisnya kepada Hasan. Dari pihak Hasan, di samping surat dan buku-buku untuk Kusno, kami dikirim berbagai macam makanan. Tak lupa, ia menyisipkan jambu mede, kesukaan suamiku. Sebenarnya di Endah juga ada jambu mede, tetapi jenisnya, kalau varietasnya lain, seperti liar, dan rasanya tidak sesedap yang didatangkan dari Jawa. 59. Setiap hari Minggu kami jalan-jalan bersama beberapa kawan keluar kota dengan membawa makanan. Alat pemotret tidak ketinggalan. Sekali kami pergi ke laut, mandi-mandi di sana, dan main-main bola di pantai. Tetapi kami seperti menjauhkan diri dari perahu-perahu, sebab Kusno sebagai orang buangan dilarang menaikinya. Sekali kami pergi ke daerah gunung, dan tentu kami mendahulukan pergi ke daerah yang terkenal di sini, Danau Kelimutu, 3 buah danau berdempetan yang airnya berwarna berlain-lainan, merah, hijau, dan biru. Oh, kalau kami tidak pandai mencari kesibukan dan hiburan serupa itu, apa akan jadinya dengan kami? Lama-lama, tinggal di pengasingan menyebabkan kita dihimpit rindu yang memagut. Kurang-kurang kita pandai, awan bergerak pun akan kita tangisi. Sering suamiku sungguh pintar mendapatkan gagasan-gagasan baru untuk mematikan kebosanan. Untuk membuat kami betah, mematikan rasa rindu kepada kampung halaman yang begitu jauh rasanya. Bagiku dan bagi suamiku mungkin tak begitu terasa kesunyian itu, tetapi aku membayangkan perasaan anakku, Omi, yang usianya sedang meningkat balik. Ia tak punya teman sebaya, hanya ada Kartika. Ia tak bisa bergaul bebas seperti layaknya gadis menjelang dewasa. Aku rasakan juga, pasti ia tertekan. Tempat pelariannya hanyalah belajar dan belajar saja. Untunglah ada Kartika. Sekalipun ia menjadi lebih muda, masih anak-anak, sedikitnya Juami bisa mengajaknya berbicara. Maka pada suatu malam, setelah bertamasya, kami mengobrol mengenai Omi, mengenai pelajaran yang diberikan kepadanya. Suamiku merasa repot kalau harus terus memberi pelajaran kepadanya. Jadi, siapa yang mesti mengajarnya? Tanya Kusno. Aku tidak bisa menjawab apa-apa. Aku tidak bisa ingat kepada siapa-siapa yang kiranya bakal bisa mengejar anak itu. Tiba-tiba, suamiku berkata, aku tahu, muridku yang harus mengajarnya. Siapa? Tanyaku. Si Asmara Hadi. Aku pun seperti tersentak. Benar pikirku. Tetapi bagaimana mendatangkannya kemari? Aku akan tulis surat kepadanya dan pasti ia datang. Pasti dia akan mau datang kemari, kata Kusno. Bagaimana biayanya? Kataku. Kami sekarang hidup di tunjangan yang
diterima oleh Kusno dari pemerintah sebesar 125 gulden. Tetapi dari tunjangan itu kami tidak bisa menyimpan. Kusno diam, tetapi aku cepat menjawab pertanyaanku sendiri. Sudahlah, Enggit punya akal. Enggit akan minta tolong kepada Haji Sabana supaya ia membayarkan ongkos perjalanan Asmara Hadi kemari. Ia masih punya hutang kepadaku, dan masakan kali ini ia tidak mau menolong kita. Percakapan itu ternyata menjadi kenyataan setelah aku menandatangani sepucuk surat yang ditulis oleh Omi dan ditujukan kepada Haji Sabana. Maka pada suatu waktu datanglah Asmara Hadi di Endeh, dan kami minta agar dia segera mulai dengan mengajar Omi supaya anak itu tidak tertinggal oleh teman-temannya yang sebaya, supaya ia tidak menjadi kurban nasib orang tuanya, kurban pembuangan ini. Kartika juga kami serahkan kepadanya supaya diajarnya, dan kemudian persoalan mendidik anak itu teratasi sudah, berjalan beres, dan hasilnya pun memuaskan. 60. Pos datang membawa sepucuk surat untuk aku. Ternyata dari mertuaku. Waktu kami membaca beramai-ramai, aku sungguh terharu. Dalam surat itu terbaca, Inggit, kau adalah orang yang merdeka. Kamu bisa jadi cepat tua kalau mengikuti suamimu terus-menerus seperti sekarang. Karena itu, pesiarlah, bepergianlah. Aku terharu sekali mendengar kata-kata itu. Kata-kata yang sederhana, tetapi aku dapat menyelami isi hati yang menulisnya. Hampir-hampir aku menangis, tetapi aku sudah tidak memikirkan hal-hal seperti itu. Aku ikhlas mengikuti suamiku. Aku pun tahu bahwa aku merdeka, bebas, dan boleh bepergian kemana saja, sesuka aku. Tetapi apapun yang akan terjadi dengan diri kami, sudahlah, nasib kami barangkali sudah begini. Aku rela menerima keadaan demi suamiku, demi perjuangan suamiku. Aku balas surat itu sesuai dengan perasaan dan pikiranku. Aku sebutkan dalam suratku itu, dalam hidup ini saya tidak membawa apa-apa, hanya dibekali dengan iman, dan iman itu tetap saya pegang, semoga untuk selama hidup saya. Kusno datang dengan agak tergopoh. Ia baru saja dari pelabuhan. Ia bercerita telah berjumpa dengan seorang anak kapal yang mengajaknya untuk lari. Ia bersedia untuk menyelundupkan aku, cerita Kusno. Tetapi lalu, tanyaku penasaran. Aku menolaknya, katanya. Dan ia jelaskan pendiriannya seperti telah beberapa kali ia ceritakan kepadaku mengenai pikiran-pikirannya yang pernah mengganggunya, yakni lari. Aku pun tahu sudah, Kusno tidak mau melarikan diri. Sebab begitu, ia melarikan diri. Paling-paling esok harinya ia sudah ditangkap lagi. Karena ia akan muncul lagi di permukaan untuk mengajak orang banyak berjuang lagi ke arah kemerdekaan. Bukan, ia bukan seseorang yang suka bekerja secara rahasia. Ia memilih jalan yang lain daripada berjuang di bawah tanah. Memang, seperti pernah diceritakannya sendiri kepadaku, ia telah merasakan bujukan hatinya untuk lari, tetapi ia kemudian mempertimbangkan buruk baiknya. Rupanya, ia mempertimbangkan lebih baik baginya untuk tetap menjadi seperti dia. Tetapi, bukankah itu karena kami? Pernah aku bertanya kepadanya mengenai hal ini. Aku maksudkan, bukankah karena Inggit, atau karena Juami, atau karena Kartika, maka ia tidak lari? Jawabnya, bukan. Selesai aku mendengarkan cerita Kusno mengenai anak kapal itu yang telah dipeluknya pula karena keharuannya, maka aku perlihatkan surat dari orang tuanya kepadaku. Lalu ia pun bertanya, apa jawabanku atas surat itu? Aku perlihatkan jawabanku yang telah selesai ditulis oleh Omi dan aku tanda tangani. Membaca surat balasanku itu, Kusno kelihatan gembira. Aku bangga mempunyai istri seperti kamu, Enggit, katanya waktu kami berbaring berdampingan. Mendengar ucapan yang tulus itu, aku merasa hidup
ini sungguh berguna. Aku pun kemudian dipeluknya dan aku lakukan juga sebaliknya.